Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa lagi di channel Yudimbe. Yudimbe udah 2 bulan baru akan membuat konten terkait dengan mesin chopper. Ini saya akan praktekkan bagaimana caranya membuat dan merakit mesin chopper. Oke guys, kita saksikan mulai dari sekarang. Yang pertama kita bikin box dulu guys. Box mungkin video selanjutnya akan saya buat suatu pola dengan ukuran berapa panjang, berapa lebar, dan sekaligus akan saya buatkan konten cara membuat pisau dengan per mobil. Yang pertama ini guys. Nah, ini cara membuat pisau. Sengaja saya membuat pisau pakai lingkaran, dan ini pakai plat siku guys. Pakai plat siku, lalu kita potong. Ujungnya kita potong dan sisakan 1 cm. Jadi caranya begini guys. Kita rakit ya.
Sekarang tinggal pasang roll penarik. Lihat guys.
selesai guys. Sekarang kita akan kasih penjelasan. Nah, untuk roll penarik tentunya juga harus seimbang dengan pemasukan dan pemotongan. Jadi begitu ini begitu ini tarik keluar, ini langsung dipotong sama pisau yang ini. Nah, nanti begitu keluar lagi dipotong pisau berikutnya, terus dan seterusnya guys, Jadi ukuran pisau pemotong ini harus sejajar dengan landasan pisau pemotong. Jadi ukurannya harus lurus guys ya. Jadi jangan sampai landasan ini barat saya kasih landasan ya, telenan jadi wong Jamaya. Nah, tuh. Ini harus lurus. Jangan sampai ke bawah. Posisinya itu jangan sampai ke bawah. Nanti dipotongnya juga tidak terpotong, dia akan ketarik ke bawah baru terpotong. Kalau sejajar kelurusan ini ya, kelurusan pisau dengan ini lurus, jadi begitu ini langsung patah. Kalau bantalan ini terlalu bawah, taruhlah 1 cm 2 cm, dia akan lolos, tidak terpotong oleh pisau. Jadi harus bener-bener lurus karena bantalan media yang akan dipotong harus bener-bener lurus. Jadi tuh seperti ini guys, ini harus lurus, cet, jangan tidak lurus. Bila perlu kita taikan 1 cm. Jadi begitu posisi sudah di sini naik 1 cm, dia akan mudah untuk memotong batang yang kita potong. Terus pisau. Nah, ini guys, barusan saya membuat pisau dengan per mobil ini nih, baja murni. Nanti akan konten berikutnya akan saya buatkan bagaimana caranya trik membuat pisau. Jadi pisau ini harus benar-benar kemiringannya itu harus benar-benar minimalnya kisaran 2,5 cm. Jangan sampai 1 cm udah langsung nukik, jangan. Itu menimbulkan pisau itu tidak tajam. Nanti akan saya buatkan bagaimana caranya trik membuat pisau. Jangan hanya sekedar digerinda aja. Jadi begitu dipotong langsung tajam. Nih, beratkan ini. Ini masuk batang yang akan kita potong. Terus pisau ini
lebar. Nah, jadi langsung dipotong. Terus posisi pisau jangan lurus, harus miring. Karena kalau miring itu akan mudah untuk motong. Nah, masalah kelembutan tergantung ukuran antara bantalan pisau landesan. Nah, itu tergantung kedekatan. Misalnya kita buat 1 cm, tentunya juga keluarnya akan 1 cm. Kita akan buat lembut, kita buat berapa setengah senti, tentunya juga akan keluar setengah senti. Pisau ini harus miring guys, harus miring. Harus miring. Jadi yang pertama ini seret. Jadi ibaratnya kita motong kayak gunting. Jadi langsung seret. Kalau lurus, nah, posisi mesin itu akan berat. Jadi ibaratnya sekaligus langsung brek gitu. Kalau miring itu tentunya juga satu persatu dari ujung sini, dari depan langsung seret, langsung kepotong. Itu guys, ini saya buatkan dari per baja. Ini maaf ya, bukan saya menggurui kawan-kawan yang sudah mahir membuat chopper, akan tetapi saya akan memberikan suatu pengetahuan terhadap pengrajin tukang las yang ingin membuat chopper tapi belum pernah membuat chopper, dan mereka tidak punya ternak, hanya ada pesanan bisa nggak bikin chopper. Mungkin dengan adanya konten yang saya buat ini, mudah-mudahan kawan-kawan pengrajin las bengkel mungkin akan mengerti cara kerja mesin seperti ini. Nah, terus selanjutnya penarik ini guys, tentunya juga dikasih per gitu. Dikasih per, jangan sampai nggak dikasih per. Ini harus benar-benar jalan, penarik ini harus benar-benar jalan. Jadi ketika benda itu besar, maka penarik ini dengan sendirinya dia akan naik, naik gitu. Good. Misalnya kita potong kelapa, dia akan naik sesuai dengan ketebalan, set gitu. Lalu akan dipotong di sini. Nah, terus mengenai bahan, posisi box ini guys, ini harus benar-benar tebal. Jangan sampai ada 1,5 mili atau 2 mili. Ini kalau bisa yang 3 mili. Ini sengaja saya buatkan yang 2,5 mili, ini cukup. Ini full 2,5 mili. Makanya ini sangat, mesin ini terus terang aja sangat berat sekali. Sangat berat. Jadi full plat tebal. Terus penutup. Ini sebagai penutup box mesin, kita buat apa nih, supaya engsel kalau bahasa Indonesia. Nah, itu guys. Jadi apa yang saya utarakan tadi, pisau dengan bantalan ini harus benar-benar jangan sampai bantalan turun ke bawah, harus sejajar, kelurusan. Jadi ini pisau lurus, bantalan pun lurus. Jangan sampai bantalan di bawah, pisau sejajarnya udah jaraknya misalnya 2 cm atau 1 cm. Jadi sehingga
dia tidak sempat memotong, paling juga hanya menarik ke bawah. Jangan sampai seperti itu, karena pembuat chopper gagalnya di situ guys, gagalnya di situ. Bila perlu kondisi sudah sekian, kita udah bisa memotong, begitu turun cet langsung motong. Nah, dan saya ingatkan lagi, ini harus tebal guys, karena terus terang aja ini sangat cepat sekali. Seperti di konten-konten saudara-saudara kita, bahwa chopper bisa 1 jam 1 ton atau 1,5 ton atau 1 hektar bisa selesai. Saya rasa tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kekuatan chopper ini memotong itu tergantung RPM-nya, tergantung mesinnya, berapa ribu RPM sehingga berapa kecepatan. Jadi tergantung mesinnya. Kalau kita pakai mesin besar, tentunya juga akan lebih cepat. Kalau kita pakainya mesin kecil yang Cina itu, yang 1 juta itu, tentunya juga akan lambat. Kita tidak bisa, jangan sampai tergiur 1 jam bisa 1 ton. Enggak, saya rasa tidak seperti itu. Itu tergantung putaran, tergantung putaran kecepatan. Dilihat dari RPM-nya berapa putarannya. Jadi gitu guys. Nah, selanjutnya tentunya juga akan dipasang pakai mesin. Kita ini pakai mesinnya mesin apa? Apakah yang biasa dipakai gerabakan, apa yang cukup mesin kecil? Nah, ini guys, ini begitu ini muter, maaf tadi pulinya nggak tahu kemana. Jadi begitu mesin muter, ini ada puli yang menyambungkan dengan penbel ke sini. Tuh, dengan penbel ke sini. Bentar guys ya. Jadi begitu ini muter, ditarik penbel, jadi mutarnya itu berbarengan. Tuh. Ini ke sini, ke sini. Saya rasa paham guys ya. Ini cara kerja mesin chopper. Nanti akan saya buatkan konten kalau kita sudah finishing. Ini baru 90% guys, baru 90%. Tuh, modelnya seperti ini, ukurannya seperti ini. Saya rasa ini cukup nyaman guys, karena ini tulisannya tebal, 2,5 mm ini. Nah, terus pengeluaran tergantung ini. Kalau ini ke atas, tentunya juga akan lebih tinggi. Oke, gitu aja pembuatan video kali ini terkait dengan bagaimana caranya membuat mesin chopper dan merakit mesin chopper secara detail. Nanti konten berikutnya akan saya buatkan ukuran-ukuran detail dan bagaimana cara membuat pisau juga. Jangan sampai pembuatan pisau itu digerinda terus gitu.
habiskan satu pak gerinda pun nggak bakalan selesai. Nanti akan saya buatkan terkait bagaimana caranya membuat pisau chopper dengan bajah per, dan sekaligus akan saya perlihatkan bagaimana caranya menyepuh pisau ini dengan bahan kimia. Oke guys, itu aja, dan jangan lupa like, subscribe guys. Nanti akan saya doakan Anda panjang umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.